Saya langsung bacakan ya. Sebagai lagi daripada bid'ah yang tersembunyi, halnya pada ghalabah orang-orang dan banyak orang-orang keliru di dalamnya dengan ghurur, yaitulah pengakuan masuk Thariqah Naqsabandiyah atau lain-lain Thariqah dengan tiada ada setengah daripada syarat-syaratnya, jauh antara hal ahli-ahli Thariqah yang benar daripada ulama sufiyah di dalam ilmu-ilmunya dan amalan-amalannya, pada hal ya orang-orang sekarang yang mengaku masuk Thariqah dengan tiada syarat-syaratnya, jauh antara langit sama bumi. Jadi jelas ya, Habib Utsman bin Yahya ini mengeklaim bahwa orang yang ikut ya Thariqah Naqsabandiyah ini termasuk bid'ah. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam, khosatan fi Palestin. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya yang pertama kali bersurat kepada Gus Ahong. Biasanya YouTuber Aswaja itu saya yang disurati dulu ya, seperti Kiai Gus Santri Gunung ya. Tetapi kali ini kepada Gus Ahong saya yang bersurat lebih dulu kepada beliau, dan saya beri judul surat saya ini adalah surat mutasi ya. Kalau kamu bertanya mutasi dari mana ke mana ya nggak tahu juga, pokoknya begitulah ya. Jadi di sini Gus Ahong membacakan kitabnya Habib Utsman bin Yahya yang berjudul Manhajul Istiqomah. Ketika Sayyid ini atau Habib ini berbicara tentang Thariqah, sebetulnya ini kan bahasanya bukan bahasa Arab ya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Saya kira banyak yang mungkin sudah menebak apa kira-kira melesetnya Gus Ahong. Melesetnya di sini dua kemungkinannya. Yang pertama sengaja, berarti mau framing tuh, mau mencitrakan buruk, atau mungkin salah paham. Nah, kalau ada kemungkinan begitu maka saya ambil yang lebih baik saja, yaitu hanya salah paham atau gagal paham saja. Setidaknya ini saya ingin mengamalkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang ada dalam kitab Manaqibu Umar bin Khattab ya, karya Ibnul Jauzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Yazid qala Umar bin Khattabi ridwanullahi alaihi, man arada nafsahu lituhmah, skip ya, sampai kepada wala tazunna bi kalimatin kharajat min akhikal muslimi syarron wa anta tajidulaha fil khairi mahmalan. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, jangan sekali-kali kamu itu berprasangka buruk kepada ucapan atau tulisan yang keluar dari saudaramu sesama muslim, selama ya ada wawu haliyah itu ya, wa anta, selama atau dalam keadaan kamu itu masih bisa membawa maksud dari ucapan tersebut kepada kebaikan ya. Jadi kalau masih bisa diinterpretasikan baik, maka yang lebih baik pilih interpretasi yang baik itu ya. Jadi jangan menyangka-nyangka macam-macam kepada orang ya, begitu ya. Kemudian sebagai tambahan saya ambil juga ucapan dari seorang tabi'in ya, Bakar bin Abdullah. Qala Bakr bin Abdullah al-Muzani kama fi tarjamatihi min tahdzibit tahdzib ya, sebagaimana dalam biografinya yang ada di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Iyyaka minal kalami ma in asabta fihi lam tujar wa in akhta'ta fihi athimta.
wa huwa su'udzonni bi akhika. Hendaknya kamu itu menghindarkan diri dari berkata-kata atau mengucapkan sesuatu di mana seandainya pun kamu benar dalam ucapan kamu itu, kamu nggak mendapatkan pahala. Artinya tidak mendapatkan manfaat yang baik. Ya, ketika kamu mengucapkan itu walaupun benar, ya kamu nggak dapat apa-apa gitu. Tetapi wa in akhtota, sebaliknya kalau kamu salah fihi di dalam ucapan itu, asimta, malah kamu dapat dosa. Apa itu? Wa huwa su'udzonni bi akhika, yaitu ucapan-ucapan yang berupa prasangka buruk. Jadi orang berprasangka buruk itu, seandainya prasangkanya benar, itu dia nggak dapat pahala. Tapi kalau salah, dapat dosa. Kemudian ini satu lagi, waqala Abu Kilabatah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Nah, ini seorang tabi'in juga, Abu Kilabah, kama fil hilyati li Abi Nuaim, sebagaimana ada dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim al-Asfahani atau al-Asbahan ya. Idza balawaka an akhika syai'un takrahuhu, kalau ada sesuatu yang berasal dari saudaramu yang kamu tidak suka gitu, yang entah ucapan dia, sikap atau apa gitu ya. Faltamis lahul udra jahduka. Perhatikan ya. Maka hendaklah kamu itu bersungguh-sungguh mencari cara atau mencari toleransi ya, atau menyikapinya secara toleran ya. Jadi iltamasa itu kan mencari ya. Al-udro, udro itu adalah alasan yang diterima. Jadi kalau orang tidak sholat kan salah, tapi kalau ketiduran maka menjadi tidak apa-apa. Nah, ketiduran itu adalah kesalahan atau alasan meninggalkan sesuatu tapi dimaafkan, itu namanya udzur. Maka kamu harus cari bagaimana teman kamu ini sebenarnya tidak salah begitu, atau kalaupun salah tapi harus dimaafkan karena bukan sengaja atau apa. Nah, kenapa dibaca jahduka? Nanti mungkin akan ada yang protes ya. Ini saya anggap sebagai badal dari domir antah gitu ya. Iltamasa yaltamisu, faltamis, iltamis itu kan fi'il amar ya. Berarti kan itu mentakdir fa'il antah ya. Jahdun itu kesungguhan. Ini badal. Artinya kesungguhan kamu itu harus gitu ya. Fokus kamu, konsentrasi kamu itu begitu. Harus fokus, konsentrasi, bersungguh-sungguh mencari udzur. Mencari udzur itu maksudnya memaafkan dia. Sampai ada kelanjutannya di sini. Fa'ilam tajid lahu udron, kalau misalnya kamu tidak menemukan udzur, artinya kok diinterpretasikan dengan apa saja kok nggak bisa gitu. Ya, ini kasus orang berusaha untuk husnudzon ya. Ini kita interpretasi, misalnya ada orang marah-marah, kita berpikir mungkin dia mau menasihati, mungkin dia gitu ya. Itu namanya kita mencari-cari celah, mencari-cari alasan agar orang itu tidak menjadi buruk. Nah, gitu. Jadi tapi bukan untuk diri sendiri ya. Ini untuk menyikapi orang lain begitu ya. Kalau tidak menemukan juga, fakul, maka ucapkan fi nafsika, di dalam dirimu itu, la'alla li akhi udron la a'lamahu. Mungkin saja dia punya alasan. Mungkin dia punya uzur tapi saya tidak tahu, atau yang saya tidak tahu gitu ya. Jadi sifatnya ya. Itu ya. Itulah yang diajarkan oleh ya, kalau dalam Al-Quran kan jelas tidak boleh buruk sangka, hadis juga jelas. Ini saya ambil dari ucapan sahabat dan juga ucapan tabi'in. Nah, sekarang baru masuk kepada pembahasannya. Sebetulnya ada tata cara memahami sebuah teks ya. Kalau kita lihat, Gus Ahong ini kan sudah membaca bahwa sebetulnya yang diceritakan oleh Habib Umar itu adalah tentang sekelompok orang yang masuk tarekat sementara dia belum memenuhi setengah saja dari persyaratan orang layak masuk tarekat. Jadi jangan dipotong hanya bicara tentang orang masuk tarekat adalah bid'ah, seolah-olah secara general. Padahal di situ sudah dipertegas ya. Masuk kepada bid'ah. Bid'ah di sini adalah maksudnya perbuatan tercela ya. Kenapa? Karena bid'ahnya di sini adalah bid'ah dolalah yang jelas ya. Nah, ketika ada orang yang belum
layak masuk thariqat, dalam artian layak itu belum sesuai SOP, belum paham syariat dan sebagainya. Kalau bahasanya Habib ini kan belum memenuhi setengah saja itu, maka itu buruk. Lalu oleh Gus Ahong dianggap, oh berarti kata Habib ini orang masuk tarekat buruk. Nah, dia membuang batasannya. Jadi Gus Ahong ini menghilangkan batasannya. Sehingga kalimat yang sebetulnya terbatas kepada orang-orang tertentu menjadi kepada siapa saja. Nah itu namanya hamlul muqayyad. Di alal mutlak, sesuatu yang muqayyad dibawa ke mutlak. Oh nggak boleh begitu. Di mana-mana itu yang ada malah sebaliknya. Yang mutlak itu kalau ada indikasi-indikasi bisa dibawa kepada makna yang sempit. Misalnya ada ayat lain atau ada ucapan lain yang sama, tetapi kok di situ muqayyad terbatas, maka justru yang terbatas itu yang dipakai. Ya, contohnya misalnya kalau kita pakai bahasa Indonesia lah, ya gampang-gampangan ya. Saya bilang, belikan saya nasi. Lalu belum selesai, belum berangkat orang itu, saya bilang lagi, belikan saya nasi goreng. Ini kan tidak sama. Yang satu nasi saja, tidak ada deskripsi lah bahasa kita ya. Tidak ada penjelasan nasi apa, tidak ada batasan, pokoknya nasi lah. Nasi kebuli, nasi goreng, nasi pecel, nasi ayam dan sebagainya. Tapi yang kedua, berikan saya nasi goreng. Maka yang dipakai yang kedua itu. Yang pertama ini namanya mutlak, nasi apa saja, pokoknya nasi. Yang kedua namanya muqayyad, nasi goreng. Nah, masuk tarekat, orang masuk tarekat itu namanya mutlak. Orang siapa saja, mau sudah lengkap syarat, mau tidak lengkap syarat, pokoknya orang. Orang masuk tarekat tanpa syarat, artinya tidak lengkap syaratnya, ini terbatas. Nah, kalau narasinya adalah yang dikecam itu yang masuk tarekat tanpa lengkap syaratnya, jangan dianggap seolah-olah mengatakan siapapun masuk tarekat maka berarti sesat. Artinya penekanannya di sini bukan masalah masuk tarekatnya, tapi orang masuk tarekat syaratnya tidak lengkap, gitu ya. Sama dengan tadi itu orang bilang jangan makan nasi goreng, beli nasi dengan beli nasi goreng, ya yang berlaku itu nasi gorengnya. Kamu kalau beli nasi pecel salah nanti. Kalau kamu misalnya, tapi kan tadi bilangnya beli nasi, kan nasi apa aja, kan ada lagi yang baru. Beli nasi goreng. Di Al-Quran juga ada begitu. Ada satu ketika ayat yang perintahnya itu adalah misalnya memerdekakan budak. Rokobah saja disebut. Tidak jelas budak ini siapa, apakah orang Islam atau bukan. Tapi di tempat lain ada disebut sanksinya adalah memerdekakan budak yang mukmin. Maka berarti yang berlaku hukumnya adalah yang mukmin. Jadi ayat yang hanya bicara budak itu dipersempit cakupannya oleh ayat yang memang menyebut batasannya. Itu namanya yang mutlak dibawa ke muqayyad. Tidak pernah ada Pak yang muqayyad terbatas lalu dijadikan umum, dijadikan mutlak ya. Kecuali memang ada buktinya atau ada dalilnya ya. Jadi begitu Gus Ahong ya. Jadi samalah dengan bilang begini, orang sekolah yang bolos terus itu tidak akan pintar. Terus ada orang dengar, oh parah itu, si Maman dia bilang orang sekolah tidak akan pintar lah, batasannya dibuang. Awalnya Maman bilang itu orang sekolah yang bolos terus. Ini malah dinarasikan orang sekolah aja nggak ada yang bolos terusnya. Repot begitu ya. Itu namanya merusak makna ya. Bertentangan dengan kaidah memahami teks ya. Allahumma hadina hada